Halo, selamat sore. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novita Siregar, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, NIM D1011191107. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam video kali ini, saya akan merangkum webinar Move On to Microsoft Project bersama PAPI atau Perkumpulan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia. Dengan tema webinar kali ini yaitu reschedule dan penggunaan aplikasi Microsoft Project untuk pelaporan proyek. Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 20 WIB sampai dengan selesai. Dilaksanakannya melalui via Zoom Meet. Speakernya yaitu Bapak Insinyur Syafriyandi. Moderatornya yaitu Bapak Andrisman Satria ST M Engineer. Berikut saya tayangkan sedikit potongan videonya, dan di sana akan kita lihat bagaimana antusias mahasiswa yang begitu bersemangat dalam mengikuti seminar kali ini. Ini dia. Ya, saya mulai saja ya. Jadi saya Safiandi, saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project Safiandi. Jadi kalau mau bergabung di Facebook, karena banyak saya membahas proyek dengan gaya Safiandi. Kali ini saya akan membahas tentang reschedule dan penggunaan aplikasi Microsoft Project untuk laporan. Jadi saya mengajak yuk stop pemahaman yang salah. Ini dari Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Adalah penggantian atau perbaikan atau koreksi atau penyusunan ulang jadwal. Terus, kapan reschedule terjadi? Reschedule itu terjadi akibat bisa terjadi secara otomatis, yaitu saat schedule tracking atau dilakukan update terhadap kondisi evaluasi atau saat ini. Saya juga dilakukan secara manual dengan tujuan mengoreksi target waktu yang tergeser. Itu dia potongan videonya tadi. Selanjutnya kita akan mengambil poin-poin penting dari webinar kemarin. Yuk, lanjut. Kita lanjut. Reschedule. Reschedule adalah penggantian, perbaikan, koreksi atau penyusunan ulang jadwal. Reschedule terjadi otomatis saat dilakukan update terhadap kondisi saat ini. Reschedule juga terjadi manual dengan tujuan mengkoreksi target waktu yang tergeser. Selanjutnya kita buat lembar kerja baru. Di sana kita bisa lihat ada kegiatan A dalam durasi 4 hari dan kegiatan B juga 4 hari. Dan kita juga menambahkan pengerjaannya berapa lama kan langsung. Terus jika hari ini tanggal 2 Juni terlihat garis merah seperti pada gambar tersebut. Jika pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 1, seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai 50%. Namun ternyata pekerjaan hanya selesai 40%, seperti terlihat pada gambar. Maka terjadi remaining. Karena pekerjaan A bertambah 3 hari yang tadi itu, maka pekerjaan B akan otomatis ter-reschedule. Terlihat seperti pada gambar. Akibat terjadinya reschedule, maka akan mengakibatkan yang pertama itu cash flow, penyebaran biaya akan terkoreksi. Yang kedua, perubahan cash flow akan mengakibatkan grafik pembiayaan berubah atau kurva S. Yang ketiga, waktu akhir proyek juga akan berubah. Dan remainingnya berubah menjadi 3 hari. Progress minus belum tentu akan terlambat. Pada gambar ini, kita dapat melihat sebuah gambaran Excel di mana ada rencananya 100 hari, ada kumulatif yaitu bobot,
ada aktual, ada progress minus, dan deviasi. Di sini ini dijelaskan kumulatifnya 60, terus progress minusnya 25. Bobotnya 60, tapi yang terlaksana tuh hanya 25%. Maka akan mengakibatkan deviasi minus 35. Ini di Microsoft Project-nya kita dapat melihat terjadinya reschedule pada kegiatan A, yang awalnya kegiatan A dilakukan pada tanggal 2, lalu mundur menjadi tanggal 6. Begitu juga dengan kegiatan B, terreschedule karena kegiatan A yang dimundur menjadi tanggal 6. Ini grafik pembiayaannya. Grafiknya menggambarkan 60% berarti bobotnya rencananya 60%, tapi yang terrealisasi hanya 25%, sehingga terjadi deviasi 35%. Sementara ini Progress Plus belum tentu tepat waktu. Terlihat kumulatif atau bobotnya 60%, Progress Plusnya 70%, dan terjadi deviasi melebihi yaitu 10. Ini Microsoft Project-nya. Di kegiatan A dilaksanakan sebelum tanggal 5, yaitu tanggal 1. Seharusnya dikerjakan tanggal 2, tapi dimulai jadi tanggal 1. Begitu juga dengan kegiatan B, karena kegiatan A-nya dilakukan lebih awal dari targetnya, kegiatan B-nya juga maju. Tapi kegiatan C-nya justru dimundur, yang seharusnya dilaksanakan tanggal 1 dimundur menjadi tanggal. Ini grafiknya. Rencananya bobotnya 60%, yang terrealisasi 70%. Terjadi deviasi positif 10%. Terjadi deviasi 10%, itu tidak akan membuat pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Seperti yang kita lihat pada berikut ini, yang seharusnya pekerjaan tersebut ditarget selesai tanggal 10, namun terjadi penambahan waktu 1 hari menjadi tanggal 11. Sementara kita lihat progress minusnya, walaupun dia minus 35%, tapi dia tetap selesai pada tepat waktu, yaitu tanggal 10. Sekarang mari kita move on dari Excel menuju ke Microsoft Project. Berikut saya akan menerangkan kelebihan-kelebihan dari Microsoft Project dibandingkan dengan Excel. Kita ambil sebuah contoh. Di sini sudah ditampilkan sebuah Excel. Misalnya, data tersebut memiliki kumulatif 60, progresnya 25, dan terjadi deviasi minus 35%. Di sana sudah ada data 80, 85, 90, 95, dan 100. Apa yang akan terjadi minggu berikutnya? Data bobot tidak akan berlaku, karena pada saat reschedule, data akan berubah. Di Excel, itu tidak akan terlihat. Keuntungan yang kedua yaitu di Microsoft Project dapat juga membuat RAB. Microsoft Project bukan seperti Excel yang khusus untuk membuat formulir perhitungan. Namun, RAB bisa dibuat di Microsoft Project karena memang RAB menjadi dasar biaya untuk perhitungan laporan.
Microsoft Project juga bisa menampilkan project seperti terlihat pada gambar. Dashboard Project. Dashboard Project berisi data kondisi project saat peninjauan cukup satu lembar dashboard. Kita sudah dapat mengetahui kondisi project. Umumnya kondisi project yang kita laporkan per periodenya adalah: yang pertama, nilai target saat project ditinjau; yang kedua, nilai project minggu sebelumnya saat ini, serta deviasi terhadap target saat ini. Grafik kemajuan proyek. Yang keempat, estimasi keterlambatan proyek, baik setiap milestone atau searah terima akhir. Bentuk-bentuk dashboard proyek. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, tabel biaya. Yang ketiga, tabel persentase. Yang keempat, grafik. Yang kelima, tabel waktu. Di sini ditunjukkan bentuk dashboard proyek. Yang pertama yang ditunjukkan garis merah melingkar ini adalah informasi umum. Yang kedua, yang garis kotak hijau adalah tabel biaya. Yang ketiga, garis kotak merah ini adalah tabel persentase. Yang keempat, grafik. Grafik kemajuan pekerjaan. Grafik zoom. Grafik zoom kemajuan pekerjaan pada titik yang dikehendaki. Yang kelima, tabel waktu. Tabel waktu mulai hingga keterlambatan termasuk milestone. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar ini, yaitu software penjadwalan. Penggunaan alat yang benar sangat penting. Dalam pembuatan jadwal, kita harus menggunakan software yang khusus dibuat untuk penjadwalan. Salah satu software khusus untuk penjadwalan adalah Microsoft Project. Jika kita menggunakan Microsoft Project, maka kita bisa men-setting dashboard sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan. Oke, sekian video saya. Sekian dan terima kasih. Stay healthy. Sampai jumpa. Bye-bye.